Apa itu doa? Dan bagaimanakah kita boleh berdoa dengan efektif? Doa bukan sekadar minta sesuatu sama Tuhan. Bukan juga macam mesin minuman di mana kita masukkan doa, terus kita harap kita dapat apa yang kita mau. Sebaliknya, doa ini adalah bahagian dari hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang mendalam dan kekal dengan Dia yang berdasarkan kepercayaan pada kasih-Nya yang tidak pernah habis. Jadi bila kita faham macam ni, kita mulai lihat doa sebagai satu perbualan yang suci, di mana kita menyerahkan hati dan kehendak kita kepada rancangan Tuhan yang sempurna. Dalam Matius 6 ayat 9 hingga 13, Yesus ajar kita cara berdoa melalui doa Bapa kami, yang mengingatkan kita tentang pentingnya mencari kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Ia mengatakan di sini, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Dan ayat ini menunjukkan bahwa doa yang betul adalah menyerahkan keinginan kita kepada hikmat Tuhan yang lebih besar. Sepanjang Alkitab, kita boleh nampak doa yang efektif ini adalah tentang menyelaraskan diri kita dengan tujuan Tuhan. Bukan cuba suruh Tuhan ikut kehendak kita. Contoh yang jelas kita boleh nampak dalam kehidupan Yesus sendiri. Oke, di Taman Getsemani, sebelum penyalibannya, Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah macam yang ku kehendaki, tapi macam yang Engkau kehendaki." Dalam Matius 26 ayat 39. Dalam saat kesedihan yang mendalam ini, Yesus menunjukkan keinginannya sebagai manusia untuk mengelakkan dirinya daripada penderitaan salib. Tapi dia akhirnya menyerah kepada kehendak Bapa. Sebab apa? Sebab dia percaya bahwa rancangan Bapa adalah yang terbaik. Dan contoh ini mengajar kita bahwa doa yang sebenar adalah sebuah penyerahan diri dan kepercayaan kepada hikmat Tuhan, walaupun kita tidak faham jalan dia sepenuhnya. Kadang-kadang kita berdoa untuk sesuatu benda, tapi Tuhan mungkin jawab dengan cara yang lain dari apa yang kita jangka. Ataupun kadang-kadang nampak macam dia tidak jawab langsung. Tetapi kita perlu ingat, masa dan cara Tuhan selalu tepat dan terbaik untuk kebaikan kita, walaupun ia lain dari apa yang kita harap. Dan tugas kita di sini adalah belajar untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Contoh cerita tentang kehidupan Lazarus dalam Yohanes 11. Bila Lazarus sakit, adik-beradiknya, Maria dan Marta, mereka hantar berita sama Yesus, minta dia datang cepat dan kasih sembuh adik mereka. Tapi Yesus datang lambat. Dan bila dia sampai, Lazarus, dia sudah mati. Dan Maria dan Marta, mereka bingung. Dan mereka juga merasa kecewa. Mereka tertanya-tanya, kenapa Yesus tidak datang lebih awal? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Tapi Yesus ada rancangan yang lebih besar. Dia bangkitkan Lazarus dari mati bukan sahaja untuk menyembuhkan Lazarus semata-mata, tetapi juga untuk menunjukkan kuasa Tuhan atas kematian itu sendiri. Dan dalam kisah ini, kita nampak walaupun Tuhan mungkin lambat atau jawab dengan cara yang kita tidak jangka, rancangannya selalu untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Dan ini membawa kita kepada kebenaran penting tentang doa. Kita kena percaya pada kebaikan Tuhan, apapun hasilnya. Macam yang dijamin dalam Roma 8 ayat 28, yang mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Tuhan. Bila kita berdoa, kita kena percaya bahwa Tuhan selalu mahu yang terbaik untuk kita. Walaupun jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita atau jawaban itu datang pada masa yang kita tidak jangka. Jawaban Tuhan tidak akan pernah lambat atau salah. Jawabannya selalu sempurna mengikut rancangannya untuk kita. Yesus sendiri mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan dalam Matius 7 ayat 11 di mana dia mengatakan, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga.
Ia akan beri yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih mahu beri kita yang terbaik. Dan kadang-kadang yang terbaik itu mungkin melibatkan kita untuk tunggu atau untuk kita menerima jawaban tidak untuk permintaan kita. Dan ini tidak bermaksud Tuhan tidak dengar, tapi pandangannya tentang apa yang kita perlukan jauh melebihi pemahaman kita. Jadi, doa dia bukan hanya tentang meminta sesuatu dari Tuhan. Ia adalah tentang iman dan kepercayaan. Yesus mengajar kita dalam Markus 11 ayat 24. Dia mengatakan di sini, karena itu aku mengatakan kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Keyakinan ini bukan hanya iman bahwa kita akan dapat apa yang kita mau, tetapi iman bahwa Tuhan jawab dengan cara yang terbaik untuk kita. Dan kita kena datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka kepada kehendak dan masanya. Percaya bahwa Dia tahu apa yang kita perlukan jauh lebih baik dari diri kita sendiri. Dan bila kita datang dengan penuh penyerahan dan iman, sesuatu yang indah akan terjadi. Apakah itu? Kita akan jumpa damai sejahtera dan sukacita yang sempurna. Dan kedamaian ini bukan bergantung dengan keadaan kita, tetapi ia datang dari mengetahui bahwa Tuhan, Dia sedang mengawal kehidupan kita dan Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita. Dan sukacita kita berakar pada kasih-Nya yang tidak pernah berubah dan rancangannya yang sempurna. Dan bila kita percaya bahwa Tuhan selalu mahu yang terbaik untuk kita boleh mengalami damai dan sukacita dalam jawaban apapun yang Dia beri, sama ada ia datang cepat, lambat, atau lain daripada apa yang kita harap. Jadi saya dorong kamu semua hari ini untuk mendalamkan kehidupan doa kamu dengan bukan hanya membuatnya tentang permintaan kamu semata-mata, tetapi libatkanlah penyerahan hati. Percayalah bahwa rancangan Tuhan untuk kamu selalu baik, dan percayalah bahwa Dia akan jawab dengan cara yang terbaik dan pada masa yang terbaik. Macam yang diingatkan kepada kita dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia kabulkan doa kita jika kita minta sesuatu kepadanya mengikut kehendak-Nya. Jadi maukah kamu berkomitmen untuk menyerah kehendak kamu kepada Tuhan dalam doa? Percaya bahwa Dia selalu bekerja untuk kebaikan kamu. Tuhan menunggu untuk mendengar dari kamu pada hari ini. Dan Dia berjanji bahwa jika kamu percaya kepadanya, Dia akan selalu jawab dengan cara yang membawa kebaikan yang terbesar kepada kamu. Dan dalam penyerahan itu, kamu akan jumpa damai, sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang dunia ini tidak boleh ambil. Jika kamu perlukan doa, atau kalau kamu mau tahu lebih lagi tentang Bapa kita yang pengasih di surga ini, jangan segan-segan untuk hubungi kami melalui WhatsApp atau email di sini dan juga di deskripsi di bawah. Tuhan memberkati kamu semua.